Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada media pembelajaran kita, yaitu media pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar materinya adalah IPA pada tema 8, subtema 1. Yuk adik-adik semua, simak pembelajaran berikut ini tanpa di-skip ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah dan tanpa terkendala. Yuk, kita mulai. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air atau yang kita sebut dengan daur air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang keempat, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Berikut adalah penjelasan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air terdiri dari penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Yang kedua terdiri dari pengembunan yang kita sebut juga kondensasi. Dan proses yang ketiga adanya hujan yang kita sebut juga dengan presipitasi. Nah, perhatikan penjelasan siklus air berikut ini. Daur air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung air atau menjadi jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air atau yang kita sebut dengan hujan. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air di sungai akan mengalir ke laut. Sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam daur air. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap.
hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana transportasi. Yang kedua, pengairan sawah. Dan yang ketiga, media tambak ikan dan udang. Nah, adik-adik, tidak terasa pembelajaran kita sudah berakhir. Semoga pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk like dan subscribe video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.